Banyak yang mengatakan kehidupan jalanan sungguh kejam dan keras. Selain tak punya atap untuk berteduh, tempat tidur yang nyaman, orang yang hidup di jalanan seperti gelandangan juga seringkali menyaksikan dan mengalami kekerasan. Seperti beberapa tunawisma berikut yang harus mengalami insiden tragis. Berikut On The Spot merangkumnya dalam 7 insiden tragis timpa tunawisma. With your eyes closed, watching a strange show. Insiden tragis pertama terjadi pada Francisco Erasmo Rodriguez de Lima. Kisah seorang gelandangan ini membuat orang-orang meneteskan air mata karena aksi heroik yang membuatnya harus meninggal dunia. Francisco tewas tembak seorang pria dalam sebuah aksi penyanderaan di sebuah gereja di kota Sao Paulo, Brazil. Insiden penyanderaan ini dilakukan oleh Luis Antonio de Silva. Media lokal menyebut Luis yang berusia 49 tahun ini awalnya terlihat berdoa di depan gereja selama 20 menit. Tiba-tiba saja ia mendekap seorang wanita dan menodongkan pistol ke kepala seorang wanita. Polisi tak berani mendekati Luis, tapi justru Francisco berani mengorbankan nyawanya. Ia menerjang si pelaku. Wanita ini selamat, tapi Francisco tertembak oleh pistol yang dibawa Luis. Luis sendiri kemudian langsung dilumpuhkan oleh tembakan polisi. Kejadian ini membuat warga Sao Paulo mendesak pemerintahan setempat untuk memberikan pemakaman yang layak untuk Francisco si gelandangan yang menurut mereka layak disebut sebagai pahlawan sejati. Jalan hidup dan nasib seseorang memang tidak ada yang tahu. Saat ini mungkin seseorang sedang berada di puncak kesuksesan. Namun apa yang akan terjadi 5-10 tahun mendatang tidak ada yang tahu. Kisah hidup yang berputar ini dialami Damaris Ruiz. Pada zamannya, mantan finalis Miss Venezuela 1973 ini sangat populer dan dipuja karena kecantikannya. Namun dalam 15 tahun terakhir, hidupnya berubah total menjadi tunawisma yang hidup di jalanan hingga meregang nyawa di tempat umum. Mei 2015 lalu, jasad mantan ratu kecantikan Venezuela bergelar sarjana hukum ini tergeletak di sebuah taman di ibu kota negara Caracas. Tak satu pun dari keluarganya mengunjungi rumah sakit untuk mengidentifikasi atau kemudian menguburnya. Ruiz pertama kali menjajaki kontes kecantikan pada usia 26 tahun mewakili daerah asalnya. Terlepas dari tubuhnya yang tinggi semampai, para juri terkesan dengan perempuan yang dijuluki Miss Sucre ini karena kecerdasannya. Ia tinggal bersama kakak laki-lakinya yang selalu memberikan perlakuan tak mengenakan. Menurut teman-teman Ruiz, sang kakak cemburu dengan kepopuleran Ruiz, sehingga ia dikekang dan bahkan tak diberi makan. Tak kuat menahan kekerasan dari sang kakak, Ruiz memutuskan untuk melarikan diri pada tahun 2000. Sejak saat itu, ia hidup di jalanan hingga hidupnya berakhir dengan tragis. The LAPD defending itself after this chaotic scene ended in death. Beredar video menunjukkan personel kepolisian Los Angeles, Amerika Serikat menembak mati seorang gelandangan. Polisi menuai protes publik karena menembak gelandangan yang sama sekali tidak membawa senjata. Korban memiliki nama panggilan Afrika dan sudah berminggu-minggu tinggal di tenda yang didirikan di luar gedung Union Rescue Mission atau di area Skid Row yang memang dihuni para gelandangan setempat. Video penembakan ini beredar luas di internet sejak Senin 2 Maret 2015 dan menuai beragam komentar dari publik. Para aktivis HAM setempat meminta komisi kepolisian untuk menyelidiki penggunaan senjata oleh polisi di kawasan Skid Row. Dalam penjelasannya, Kepala Kepolisian Los Angeles Charlie Beck menyebut kepolisian menindaklanjuti laporan perampokan yang terjadi di luar gedung Union Rescue Mission. Polisi yang dikerahkan ke lokasi menurut Beck bertindak sesuai prosedur dan tanpa kekerasan saat mengamankan gelandangan yang dicurigai sebagai pelaku. Beck menjelaskan, korban melakukan perlawanan dan bergulat dengan polisi saat hendak diamankan. Ketika polisi berusaha melumpuhkannya dengan senjata kejut listrik, ia tetap melawan. Setelah jatuh ke trotoar, korban berusaha merebut senjata salah satu polisi, sehingga polisi terpaksa menembaknya. Namun Beck mengakui bahwa gelandangan ini tidak membawa senjata.
korban nyaris tewas setelah diserang oleh anjing pitbull di jalanan Brooklyn, Inggris. Saat kejadian, seorang petugas keamanan melihat pitbull menyerang pria malang ini dan segera menembak kepala sang anjing hingga terkulai lemas dan mati. Anjing betina ini adalah anjing peliharaan tunawisma di wilayah lain. Yang menyerang pria itu dengan menggigit korbannya dan tidak mau melepaskannya. Anthony Davis, petugas rumah tahanan di Brooklyn, segera berlari dan menyelamatkan si gelandangan. Kondisinya sangat mengenaskan dengan kepalanya yang penuh darah. Anthony mencoba melepaskan gigitan si pitbull dengan mendorongnya dan memukulnya, tapi anjing nakal ini tak mau pergi. Akhirnya Anthony terpaksa menembak kepalanya dengan pistol. Anthony segera memanggil ambulans untuk membawa tunawisma ini ke rumah sakit New York Methodist untuk menjalani pengobatan. Setelah kaki dan tangannya selesai dijahit, Anthony juga membawa pria tunawisma ini untuk menjalani perawatan pasca trauma di rumah sakit lainnya. Setelah pada 2012 Kanada digemparkan dengan aksi si kanibal Rudy Eugene asal Haiti yang mengunyah wajah tunawisma Ronald Popo, tak lama kasus misterius juga terjadi di San Diego, Amerika Serikat, di mana korbannya juga tunawisma. Seorang pria pemilik gigi taring bak vampir mendadak memukuli tunawisma pada bagian kepala dan tulang rusuk. Pada saat itu sang korban yang diperkirakan berusia 55 tahun tengah tertidur di belakang supermarket. Kepolisian San Diego, Amerika Serikat mengumumkan pencarian buronan pria bergigi vampir. Menurut korban, pria bergigi vampir ini juga seorang tunawisma, namun identitasnya juga masih misterius. Ketika penyerangan terjadi, pelaku mengancam membunuh korban. Korban ditinggal dalam kondisi berdarah dan memar parah pada bagian matanya. Malang benar nasib pria ini. Sudah tidak memiliki tempat tinggal, ia juga harus menerima serangan dari singa gunung. Korban yang namanya dirahasiakan ini diserang oleh seekor singa di daerah Paris, selatan California, Amerika Serikat. Pasca kejadian, korban menjalani operasi akibat luka yang terdapat di kepala, leher, dan tangan. Ia masih bertahan hidup. Pria naas ini diserang ketika berbaring di kantung tidurnya. Tak dapat melawan, pria ini mencoba mencari pertolongan pada penduduk sekitar. Mendengar keterangan korban yang tidak mengetahui siapa yang menyerangnya, Foy memberi penjelasan dari luka dan pemeriksaan yang dilakukan 99% dilakukan oleh singa gunung. Singa gunung pelaku penyerangan tidak bisa ditemukan, tetapi menurut para ahli, binatang buas kemungkinan kembali berburu dalam waktu 28 hingga 48 jam untuk melanjutkan makannya. Diduga tertidur, seorang pria tunawisma ditemukan tewas di mesin pengolah sampah di Dublin, Irlandia. Saat ia tidur, truk pengumpul sampah memasukkannya ke mesin penghancur sampah. Seorang petugas terkejut ketika menemukan sisa-sisa jenazahnya setelah membongkar muatan kendaraan. Operator tidak menyadari tragedi ini sampai truk dibawa ke depot daur ulang limbah. Staf di pabrik mengatakan tragedi itu sangat menyedihkan. Kepolisian Irlandia masih mencoba untuk melacak kerabat sang tunawisma yang diketahui bernama Henryk Pietrowski asal Polandia. Sedikit yang diketahui dari kehidupan pria ini, kecuali bahwa ia hidup terlunta-lunta di pusat kota. Saat kejadian, Pietrowski diduga sedang tertidur di antara kertas dan sampah daur ulang agar tetap hangat. Ketika ditemukan, ia membawa surat identifikasi. Detektif telah bekerja sama dengan Kedutaan Besar Polandia dan Interpol dalam upaya menemukan sanak keluarganya di Polandia. Pemirsa, itulah 7 insiden tragis timpa tunawisma versi On The Spot.